Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kuliah hukum perdata, pertemuan yang ke-13 dengan topik pembuktian dan kedaluarsa. Dosen Twidesya Itarina, SH dan MH. Jadi kita harus tahu dalam pembuktian dan kedaluarsa itu ada di buku keempat. Ya, di sini adalah definisi saya ambil dari Prof. Supomo, yaitu untuk pembuktian dalam arti luas membenarkan hubungan hukum, yaitu memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas, menurut Prof. Supomo, hanya diperlukan jika apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat, dan apa yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Artinya, kebenaran yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Sedangkan menurut Prof. Subekti, yang dinamakan pembuktian itu yaitu meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Jadi itu harus paham ya, Anda mau pakai yang Supomo apa yang Prof. Subekti tentang pembuktian ya. Sedangkan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, dia mengatakan di sini ada 3 pembuktian dalam arti logis atau ilmiah, yaitu pembuktian berarti memberikan kepastian mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. 2, membuktikan dalam arti konvensional, yaitu membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka atau bersifat intuitif atau conviction and in time, atau kepastian yang berdasarkan atas pertimbangan akal atau contradiction rationale. Yang ketiga, membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dan hal-hal yang harus dibuktikan dan tidak perlu dibuktikan ya, di dalam hukum perdata memang beda dengan hukum pidana ya. Di sini hal-hal yang harus dibuktikan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh penggugat dan dibantah oleh tergugat. Itu perlu dibuktikan, tidak perlu dibuktikan ya. Yang kedua, pernyataan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Ini pembuktian ditetapkan dalam buku 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalau semua sudah menerima baik apa yang dipunyakan oleh penggugat maupun tergugat, maka itu tidak perlu dibuktikan. Sedangkan pedoman pembuktian, kita lihat pasal 1865 KUH Perdata, yaitu setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak yang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Itu pedoman, kita ingat pedoman dari pembuktian itu pasal 1865. Oke, alat bukti menurut KUH Perdata. A, bukti tertulis. Ya, yang satu itu akta otentik. Pasal diatur di dalam pasal 1868.
Akta autentik suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut, baik dengan maupun tanpa bantuan yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk memuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Itu adalah contoh dari pejabat yang berwenang adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil. Ya. Akte autentik merupakan alat bukti yang sempurna yang diperlukan kedua belah pihak, yaitu ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan kata lain, isi akta autentik dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Kemudian akta autentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktiannya. Yang pertama, kekuatan pembuktian formil, yaitu membuktikan antara pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Yang kedua, kekuatan pembuktian material, yaitu membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa dalam akta tersebut telah terjadi. Dan yang ketiga, kekuatan mengikat, pembuktian antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Itu untuk kekuatan pembuktian akta autentik. Nah, yang kedua setelah akta autentik adalah akta di bawah tangan, yaitu suatu akta di bawah tangan atau on the hands ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum. Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Itu jual beli, sewa menyewa, jual beli apa saja ya. Itu kalau sudah ada kesepakatan dan mengadakan tertulis itu di bawah tangan itu sah. Yang ketiga, jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian, maka akte di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte yang resmi. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi, yaitu barang siapa yang menyangkal tanda tangannya pada suatu akte resmi diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu. Dengan kata lain, pejabat umum notaris yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan. B, ya, tadi bukti, kemudian dengan sekarang yang kedua, yaitu kesaksian. 1. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan undang-undang, yaitu diatur di dalam pasal 1895 KUH Perdata. 2. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian, diatur di dalam pasal 1907 KUH Perdata. Dengan kata lain, saksi adalah orang yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang merupakan peristiwa hukum yang diperkarakan. Itu adalah saksi. Ya. Kemudian yang ketiga adanya testimonium.
de audito atau kesaksian de audito atau adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain yang tidak mendengarkan atau mengalami sendiri. Hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian itu. Pada prinsipnya testimoni de audito tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Disebut ulnus testis nullus testis. Pasal 1905 KUH Perdata. Selanjutnya, yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu diatur di dalam pasal 145 HIR. Ada 4, yaitu 1 keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus. 2, suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai. 3, anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun. 4, orang gila. Walaupun kadang-kadang ingatannya terang atau mereka itu boleh didengarkan keterangannya, namun hanya sebagai penjelasan. Untuk memberikan penjelasan itu mereka tidak perlu disumpah. Ya, ini adalah pasal 145 ayat 4 HIR. Jadi kalau ada orang gila, ya, orang tidak waras, ya, orang stres itu boleh didengar kalau keadaan dia lagi sadar, tapi kalau tidak ya tidak. Ya. Dalam perkara tersebut keluarga sedarah atau semenda cakap menjadi saksi. Diatur di pasal 145 ayat 2 HIR. Misalnya dalam perkara mengenai kedudukan perdata. Salah satu pihak, perkara mengenai nafkah yang harus dibayar. Perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua tersebut. Selanjutnya, yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian, yaitu diatur di dalam pasal 146 ayat 1 HIR. 1. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan salah satu pihak. 2. Keluarga sedarah menurut keturunan garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari suami atau istri salah satu pihak. 3. Semua orang karena martabat, pekerjaan, atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatan. Itulah orang-orang boleh mengundurkan diri, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah persangkaan. Persangkaan ini adalah kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah satu peristiwa yang tidak diketahui umum. Diatur bisa kita lihat pasal 1915 KUH Perdata dan pasal 173 HIR. Persangkaan undang-undang atau persangkaan hukum adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus. Undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu diatur di dalam pasal 1916 KUH Perdata. Kemudian macam-macam persangkaan antara lain itu ada 4, perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang. 2. Perbuatan yang oleh undang-undang diterangkan bahwa milik atau pembebasan utang disimpulkan dari ketentuan tertentu. Ketiga, kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keempat, kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak. Persangkaan hakim adalah persangkaan berdasar kenyataan atau fakta atau presumption facti yang bersumber dari fakta
yang terbukti dalam persidangan sebagai titik tolak menyusun persangkaan yang diatur di dalam pasal 1922 KUH Perdata dan pasal 173 HIR. Persangkaan bukan merupakan alat bukti, tapi tanpa mempergunakan persangkaan tidak mungkin dilaksanakan hukum pembuktian karena peran dan fungsi persangkaan sebagai perantara yang mengantarkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian. Selain persangkaan ada pengakuan, ya. Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang pengadilan. Yang dimaksud pengakuan di depan sidang pengadilan yaitu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu, diatur pasal 1925 KUH Perdata. Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa yang terjadi dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam penerapan hukum. Pengakuan tidak dapat dicabut, diatur di dalam pasal 1926 KUH Perdata. Sedangkan pengakuan di luar sidang yaitu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan, diatur di dalam pasal 1927 KUH Perdata. Dalam hal tersebut, pada penutup pasal yang lalu, hakimlah yang dapat menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan. Dapat dilihat diatur dalam pasal 1928 KUH Perdata. Selain pengakuan, persangkaan, dan ada sumpah, ya. Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan, ini ada dua, agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Yang kedua, takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya dorong yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenar-benarnya. Menurut undang-undang ada dua hal macam bentuk sumpah, yaitu sumpah menentukan dan tambahan, ya. Untuk yang menentukan adalah sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menganggungkan pemutusan perkara kepadanya, yaitu di atas pasal 1929 KUH Perdata. Dapat digunakan untuk setiap tingkatan perkara dan segala persengketaan, kecuali tiada kuasa untuk perdamaian atau sumpahnya tidak boleh diperhatikan, diatur di dalam pasal 1930 KUH Perdata. Yang kedua, dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam pembuktian jika tiada upaya lain untuk pembuktian tuntutan atau tangkisan. Itu pasal 1930 ayat 2 KUH Perdata. Kemudian untuk tambahan, sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatan kepada salah satu pihak yang perkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan, yaitu diatur di dalam pasal 1940 KUH Perdata. Dan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu, yaitu pasal 1941 KUH Perdata. 2. Jika tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna. 4. Jika tuntutan maupun tangkisan sama sekali tidak terbukti.
Kita lanjutkan tentang kedaluarsa atau lewat waktu, yaitu diatur di pasal 1946 KUH Perdata atau BW, suatu alat untuk memperoleh atau dibebaskan dari suatu peringkatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu. Ada yang lewat waktu seseorang debitur dibebaskan dari pembayaran. Dalam hal ini utang tetap ada tetapi kreditur tidak punya hak untuk menagih. Debitur tidak mempunyai kewajiban hukum. Perikatan yang berubah menjadi perikatan alam atau natural verbentenis. Ya, macam-macam kedaluarsa, yaitu akuistif verjaring, mempunyai hak milik atas suatu barang, diatur di pasal 1963 KUH Perdata atau BW. Efektif verjaring, dibebaskan dari suatu perikatan, artinya kalau sudah lewat waktu atau doa tertentu maka debitur dibebaskan untuk melakukan prestasi atau tidak ada kewajiban hukum. Inilah penjelasan mengenai kuliah tentang pembuktian dan kedaluarsa. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.